Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman madidan wa ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa melanjutkan pelajaran kita atau pembahasan kita pada hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu taman yang dihuni oleh orang-orang yang saleh. Dan kita masih berada pada hadis pada bab tentang kesabaran, di mana kita telah membahas sedikit hadis yang menceritakan tentang kisah seorang pemuda dengan seorang raja yang zalim. Kemudian kita sampai di akhir dari kisah tersebut. Kita lanjutkan pembahasannya, yaitu ketika pemuda itu mengatakan kepada sang raja, beliau mengatakan, innaka lasta biqatili hatta taf'alu ma amuruka bihi. Sesungguhnya engkau tidak bisa membunuhku kecuali dengan cara yang akan aku beritahukan kepadamu, yang akan aku sampaikan kepadamu. Maka sang raja mengatakan, qala ma huwa, apa itu? Qala tajma'un nasa fi sa'idin wahidin. Pemuda itu mengatakan, engkau mengumpulkan seluruh manusia atau seluruh rakyatmu di sebuah tempat yang luas, atau di sebuah tempat yang bisa mengumpulkan dan menampung semua manusia atau rakyatmu. Wa taslibuni ala jiz'in, dan engkau mengikatku di sebuah pohon atau batang kayu. Summa khudh sahman min kinanati, kemudian ambillah satu anak panah dari kantong anak panahku. Summa dha'is saham fi kabidil qaus, kemudian bidiklah aku dengan menggunakan panah tersebut. Summa qul bismillahi rabbil gulam, kemudian ucapkanlah sebelum engkau melesatkan atau melemparkan anak panah tersebut, bismillah rabbil gulam, atas nama Allah, Tuhan dari pemuda tersebut. Summarmini, kemudian lepaskan anak panah tersebut. Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani. Kata pemuda itu, jika engkau melakukan itu, sungguh engkau akan bisa membunuhku. Fajama'an nasa fi sa'idin wahidin wa salabahu ala jiz'in thumma akhadha sahman min kinatan. Kemudian raja itu melakukan sesuai instruksi atau apa yang diperintahkan oleh pemuda tersebut. Thumma ramahu, kemudian raja itu pun membidik dan melesatkan atau melemparkan anak panah tersebut. Fawuqa'a as-sahmu fi sudghihi fawada'a yadahu fi sudghihi famat. Kemudian panah itu pun menancap di salah satu bagian tubuh dari pemuda itu. Lalu mengalirlah darah dari luka tersebut. Kemudian pemuda itu meletakkan tangannya di luka tersebut. Famata, kemudian ia pun meninggal atau wafat pada saat itu juga. Faqala an-nas, maka orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu pun mengatakan, amanna bi rabbil gulam, sungguh kami telah beriman kepada Rabb atau Tuhan yang disembah oleh pemuda itu. Fa'utiyal malik, maka kabar ini disampaikan kepada sang raja. Faqila lahu, kemudian disampaikan kepadanya,
ara'aita ma kunta tahzar. Ya, seorang datang kepada raja memberitahukan apa yang telah terjadi. Ia mengatakan, tahukah engkau apa yang terjadi? Yaitu sesuatu yang selama ini engkau takutkan, engkau khawatirkan terjadi, dan justru terjadi. Bukankah tujuanmu membunuh pemuda itu, ya, agar dakwah Islam tidak menyebar, agar orang-orang tidak kembali kepada agama yang sebenar-benarnya, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan peribadahan kepadamu wahai raja? Tetapi justru dengan apa yang engkau lakukan, yaitu membunuh pemuda tersebut, membuat, ya, apa yang engkau khawatirkan itu terjadi. Qad wallahi nazala bika hizruk qad amana an-nas. Kata pembisik tersebut, telah terjadi apa yang engkau khawatirkan, seluruh manusia atau rakyatmu telah beriman. Fa amara bil ukhdudi bi afwahu sikak fakhuddat. Maka raja tersebut pun memerintahkan kepada pasukannya untuk menggali parit yang panjang, luas dan dalam. Wa udrima fiha niran. Maka dinyalakan api yang sangat besar di parit atau lubang tersebut. Wa qala man lam yarji' an dinihi faqmihu fi. Kata sang raja kepada pasukannya, barang siapa, ya, yang tidak ingin kembali kepada agamanya yang dulu, ya, maksudnya adalah agamanya yang dulu itu yaitu menyembah sang raja, ya, karena di awal hadis disebutkan bahwa raja ini memposisikan dirinya sebagai sesembahan, ya. Ia memerintahkan rakyatnya untuk menyembah dirinya, beribadah kepadanya, sebagaimana Fir'aun memerintahkan rakyatnya untuk menyembah dirinya dan mensejajarkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata sang raja kepada pasukannya, ya, sebelum kalian melemparkan mereka, tanyakan dulu, maukah mereka kembali kepada agama, ya, terdahulunya atau tidak? Jika tidak, faqmihu, ya, lemparkan mereka satu demi satu ke dalam kobaran api tersebut. Fafa'alu. Kemudian akhirnya mereka pun melakukan apa yang diperintahkan oleh sang raja. Hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyun laha. Sampai datang giliran seorang ibu yang sedang menggendong anaknya, ya. Anaknya masih sangat kecil, ya, balita atau bayi, ya. Fataqa'asat an taqa'a fiha. Ketika sang ibu tersebut bersama dengan anaknya yang sedang ia gendong, ya, hendak dilemparkan masuk ke dalam api, ya, taqa'asat, ya, dia seolah-olah ragu, ya, ingin mundur, ya, karena melihat anaknya dan bukan dirinya, ya, karena dia dan anaknya harus dilemparkan ke kobaran api tersebut. Faqala lahal gulam, ya umma isbiri fa innaki 'alal haqq. Ketika sang ibu itu terlihat ragu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan anak tersebut, bayi tersebut, bisa berbicara sebagaimana orang dewasa berbicara. Ia mengatakan kepada ibunya, ya ummah isbiri, wahai ibu, isbiri, bersabarlah. Fa innaki 'alal haqq. Sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Dan anak ini merupakan salah satu di antara 4 anak yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keistimewaan baginya untuk bisa berbicara pada saat atau pada umur, ya, lazimnya anak-anak belum bisa berbicara, ya, ketika anak masih dalam buaian. Salah satu anak itu adalah anak di dalam hadis ini. Salah satu di antaranya juga adalah anak dari tukang sisir anaknya Fir'aun.
Jadi suatu ketika anaknya Fir'aun, perempuan, ya, dia punya tukang sisir. Pekerjaannya hanya menyisir rambut anaknya itu, ya, anaknya Fir'aun. Maka suatu ketika ia sedang mensisir anaknya Fir'aun, ya, sisirnya jatuh. Lalu kemudian ia mengambil sisir itu, mengatakan Bismillah. Lalu kemudian anak dari Fir'aun ini mendengarkan perkataan tersebut, lalu mengatakan kepadanya, apakah engkau punya Tuhan selain bapakku? Ya, apakah engkau punya sesembahan, punya, ya, Tuhan selain dari ayahku, yaitu Fir'aun? Maka kata tukang sisir tersebut, iya, yaitu Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhannya Fir'aun, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka sang anak ini melaporkan kejadian itu kepada ayahnya, kepada Fir'aun. Lalu kemudian, ya, wanita tersebut didatangkan bersama dengan keluarganya, bersama dengan suaminya dan anak-anaknya yang lain. Lalu kemudian disiapkan sebuah tungku yang besar. Lalu kemudian dinyalakan api di bawahnya dan dimasukkan ke dalamnya minyak sampai mendidih minyak tersebut. Lalu kemudian, ya, satu persatu anggota keluarganya dilemparkan masuk ke dalam minyak panas tersebut. Hingga datang giliran dari perempuan ini atau wanita ini, tukang sisir ini, bersama dengan anaknya yang masih sangat kecil, yang masih berada dalam buayannya, yang belum bisa berbicara. Maka ketika ia hendak dilemparkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, memberikan anak itu keistimewaan untuk ia berbicara, lalu kemudian menyabarkan ibunya atas musibah atau ujian keimanan yang sedang ia hadapi, sampai akhirnya mereka dilemparkan masuk ke dalam tungku tersebut. Salah satu di antara anak yang bisa berbicara di waktu mereka masih sangat kecil adalah anak dari hasil perzinahan seorang wanita yang menuduh Juraij, yaitu Juraij, ya, nama salah seorang yang hidup di Bani Israel, seorang yang saleh, rajin beribadah. Suatu ketika ibunya memanggil dirinya, ya, lalu kemudian, ya, karena dia sedang melaksanakan salat sunnah, ia tidak menjawab panggilan ibunya. Ya, ibunya memanggilnya beberapa kali dan ia tidak menjawab panggilan tersebut karena sedang melaksanakan salat sunnah. Lantas kemudian ibunya menyumpahi anaknya dengan mengatakan, ya Allah, janganlah engkau matikan Juraij sebelum engkau memberikan ujian berat kepadanya. Maka suatu hari Juraij mengalami ujian besar tersebut. Ya, ia dituduh melakukan perzinahan dengan seorang wanita, ya, wanita penghibur. Lalu kemudian wanita itu melahirkan anak. Ketika berita tersebut tersebar di kaumnya, ya, di masyarakat di mana Juraij tinggal ini, ya, masyarakat tersebut pun marah. Lalu kemudian menghakimi Juraij, memukul Juraij dan menghancurkan rumah ibadahnya. Ya, karena mereka marah terhadap tuduhan tersebut. Tetapi kemudian Juraij mengambil anak tersebut, ya, dari gendongan perempuan itu, lalu kemudian, ya, bertanya kepadanya, ya, siapa bapakmu? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun membuat anak tersebut bisa berbicara dan mengatakan bahwasanya bapakku adalah si A, ya, dan bukan Juraij. Dan anak yang keempat yang bisa berbicara dalam, ya, keadaan masih sangat kecil, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam ketika Maryam, ya, dituduh oleh kaumnya melakukan perbuatan zina karena beliau hamil tanpa ada hubungan dengan seorang lelaki, bahkan tanpa ada pernikahan sebelumnya. Ya, maka kaumnya pun menuduhnya melakukan perbuatan yang tidak pantas dan mengatakan kepada Maryam alaihissalam, wahai Maryam, ya, sesungguhnya bapakmu adalah orang yang saleh. Engkau berasal dari keluarga yang baik, keluarga yang saleh. Maka bagaimana bisa engkau terjatuh dalam perbuatan tersebut, perbuatan yang tercela, melakukan hubungan di luar dari pernikahan? Maka Maryam alaihissalam pada saat itu beliau hanya bisa bersabar dan tidak berbicara sedikit pun. Ketika anak beliau lahir, yaitu Isa alaihissalam, beliau hanya bisa menunjuk kepada anaknya, fa'asyarat ilaih, ya, Maryam pun menunjuk kepada anaknya. Lalu kemudian Nabi Isa alaihissalam mengatakan, qala inni abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hadirin ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Hadis yang menceritakan tentang keteguhan iman dari pemuda ini. Yang pertama adalah tentang keteguhan iman. Tentang keteguhan iman, di mana ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemuda tersebut, ya, beliau belajar dalam waktu yang sangat singkat. Ya, pada awalnya beliau mempelajari sihir, tetapi kemudian dalam perjalanan beliau mempelajari ilmu sihir tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya, memudahkan dirinya untuk ya mempelajari ilmu yang syar'i, ilmu yang benar-benar mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan melahirkan rasa takut di dalam hati seorang hamba. Maka ia pun meninggalkan ilmu sihir tersebut. Lalu kemudian datang kepada gurunya dan mempelajari ilmu yang benar. Dalam waktu yang singkat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan dan menanamkan di dalam hatinya keimanan yang sangat kuat. Dan itu senada dengan perkataan Heraklius atau Herakal, pemimpin Nasrani di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika ia bertemu dengan sahabat Abu Sufyan, lalu kemudian Heraklius ini bertanya kepada Abu Sufyan tentang ciri-ciri Rasulullah, tanda-tanda Rasulullah. Ya. Dan ia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sebelumnya, tetapi beliau telah mendengarkan kabar bahwa di kota Mekah datang atau ada seorang yang mengaku dirinya sebagai seorang nabi. Maka ia pun ingin mengetahui ciri-ciri dari nabi tersebut. Maka panjang pertanyaannya dan hadisnya juga sangat panjang, menceritakan tentang kisah pembicaraan antara Heraklius dengan Abu Sufyan. Di akhir dari kisah tersebut, Heraklius mengatakan, seperti itulah keimanan jika ia telah merasuk ke dalam hati seseorang, maka ia akan membuat seorang tersebut atau hamba tersebut berada di atas keteguhan, berada di atas keteguhan. Dan Heraklius pada saat itu hampir-hampir saja masuk ke dalam agama Islam. Ketika ia mendengarkan ciri-ciri atau tanda-tanda kenabian yang disampaikan oleh Abu Sufyan pada saat itu, yang dimana Abu Sufyan pada saat itu masih dalam keadaan musyrik, ya, belum beriman kepada Islam. Tetapi beliau menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan oleh Heraklius dengan jawaban yang jujur. Karena di antara sesuatu atau prinsip dari orang-orang jahiliyah di zaman Rasulullah, mereka pantang untuk berdusta. Ya, mereka pantang untuk berdusta. Meskipun mereka orang-orang musyrik, ya, meskipun mereka berada pada kejahiliaan, kebodohan, kegelapan, peribadahan kepada berhala-berhala yang tidak mendatangkan manfaat dan kerusakan sedikit pun. Tetapi Abu Sufyan mengatakan, kami pantang untuk berdusta. Ya, maka Abu Sufyan menyampaikan seluruhnya sesuai dengan faktanya. Lalu kemudian ya Heraklius ini hampir saja beriman, tetapi karena ia khawatir ketika ia beriman, ia diturunkan dari jabatannya sebagai pemimpin negara tertinggi pada saat itu, ya, kerajaan Romawi, kerajaan terbesar pada saat itu. Ya, ia pun memilih untuk tidak masuk ke dalam Islam. Maka keimanan atau keteguhan iman ini lahir ya dari hidayah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam hadis ini. Kemudian ma'asyiral muslimin yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajaran penting dari hadis ini adalah tentang pentingnya berdoa di dalam keadaan yang sempit. Ketika ujian datang kepada kita, ketika Allah memberikan atau menurunkan ujiannya kepada kita, seolah-olah dengan ujian tersebut dunia ini terasa begitu sangat sempit. Padahal Allah menciptakan dunia ini begitu sangat luas, terhampar. Ketika ujian itu datang, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam firman yang mulia, amma yujibul muttarra idza da'ah. Siapakah yang bisa memberikan jawaban, memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang terdesak dengan keadaan mereka. Ya, Allah menguji mereka sampai mereka terdesak dengan keadaan tersebut.
Siapakah yang bisa memberikan jalan keluar kepada mereka kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala idza da'a, jika mereka meminta jalan keluar tersebut. Dan di antara sebab yang paling utama yang mendatangkan jalan keluar di dalam permasalahan seseorang adalah ketakwaan ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari setiap permasalahan yang ia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak pernah ia sangka sebelumnya. Pemuda tadi, ya, Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan keimanannya. Ya, dibunuh atau diancam untuk dibunuh beberapa kali. Bahkan ya telah direncanakan, bahkan telah dieksekusi, tetapi dalam keadaan terjepit, dalam keadaan terhimpit, ia senantiasa berdoa kepada Allah. Apa isi doanya? Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya, ketika dia dibawa naik ke atas gunung, ya, dibawa ke puncak gunung, kemudian hendak dilemparkan masuk ke dalam jurang. Ya, secara akal logika manusia ketika ia terjatuh dalam jurang, ya, maka kemungkinan terbesarnya adalah pasti ia tewas atau ia mati. Ya, sebagaimana kejadian yang lumrah terjadi. Ya, pemuda tersebut dibawa, ya, dalam keadaan dia diikat, dibawa naik ke atas puncak gunung, lalu kemudian ketika hendak dilemparkan dari puncak gunung tersebut, ia ya senantiasa mengingat ada Allah yang bisa memberikan ia jalan keluar dan bisa memberikan keselamatan atas dirinya. Maka ia pun berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, ya cukupkanlah diriku dari mereka. Artinya lindungilah diriku dari bahaya yang akan didatangkan oleh mereka. Ya, sesungguhnya mereka hanyalah makhlukmu dan engkau adalah pencipta, dan mereka lemah dan engkau kuat ya Allah. Maka segala kekuatan dan segala jalan keluar hanyalah datang dari sisimu. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungilah aku dari mereka bima syi'ta, sesuai dengan rencanamu. Dan ini juga menunjukkan tentang tawakal yang sangat besar. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanyalah kepada Allah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Hendaknya mereka menggantungkan harapan dan segala usaha mereka hanyalah kepada Allah. Ya, pemuda ini tidak mengatakan, ya Allah, ya lindungi saya, ya Allah, ya berikan kepada saya ya sesuai dengan keinginan saya. Tidak. Ya, pemuda ini mengatakan, ya Allah, lindungilah saya sesuai dengan rencanamu. Karena rencana Allah adalah rencana yang paling terbaik. Ya. Wallahu khairul makirin. Dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang membuat rencana dan mengeksekusi sebuah rencana tersebut. Adapun manusia, ya manusia hanya bisa merencanakan, manusia hanya bisa menganggap bahwasanya rencananya dan keinginannya adalah sesuatu yang terbaik bagi dirinya. Tetapi jauh dari itu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pun membuat rencana yang jauh lebih baik. Ya, kemudian pemuda itu dibawa ke tengah laut. Ya, dalam keadaan dikurung, ya, di dalam kurungan besi, lalu kemudian ya, dikunci ya, kurungan tersebut dan akan dilemparkan ke tengah laut. Tetapi pemuda itu mengatakan, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungilah aku sesuai dengan rencanamu. Maka Allah mendatangkan gelombang yang sangat besar, lalu kemudian menenggelamkan seluruh tentara itu tanpa tersisa. Ya, semuanya adalah tentang besarnya rasa ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan yang ada di atas dunia ini. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara pelajaran penting dari hadis yang mulia ini yaitu tentang haramnya mempelajari ilmu sihir dan haramnya mendatangi tukang sihir. Ya, pemuda itu ketika Allah telah memberikan kepadanya hidayah berupa ilmu yang benar, ilmu yang mengajarkan tentang rasa takut kepada Allah, ilmu yang mengajarkan bahwa tidak ada bantuan dari satu orang pun yang bisa mensukseskan sebuah rencana dan menggagalkan sebuah rencana kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia mengetahui dan telah terang benderang di dalam pandangannya bahwasanya ilmu yang benar adalah ilmu yang berbicara tentang Al-Qur'an, ilmu yang berbicara tentang hadis-hadis Rasulullah, dan bukan ilmu
yang mengantarkan seseorang menuju kepada kesesatan, yaitu ilmu sihir. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yuflihus sahiru haitsu atah." Ya, dan tidak akan pernah tukang sihir itu mendapatkan keberuntungan kemanapun ia pergi atau dari manapun ia datang. Ya, olehnya para ulama ya bersepakat mengatakan ya bahwasanya ilmu sihir ya hukumnya adalah haram untuk dipelajari dan bahkan haram untuk kita datang kepada tukang-tukang sihir untuk ya bertanya atau meminta manfaat dari mereka. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berpindah kepada hadis selanjutnya. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi, ma li 'abdil mu'min 'indi jazaa'un, bahwa tidaklah hambaku yang beriman ya, mendapatkan sebuah balasan kebaikan yang paling pantas untuk ia dapatkan. Idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabah. Ya, tidak ada balasan yang paling setimpal bagi hambaku ketika aku mengambil sesuatu yang ia cintai dari dunia ini. Kemudian ia bersabar. Thumma ihtasabahu ilal jannah. Kemudian ia bersabar atas ujian tersebut, kecuali balasan yang terbaik bagi dirinya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa dengan meninggalnya salah seorang di antara keluarga kita, orang-orang yang kita cintai di atas dunia ini, atau hilangnya sesuatu yang kita usahakan dan kita cintai di atas dunia ini, lalu kemudian kita bersabar atas kehilangan itu, ya, padahal Allah berhak mengambil karena Allah lah yang memilikinya dan Allah hanya menitipkan kepada kita. Ketika kita kehilangan orang-orang yang kita cintai tersebut, lalu kemudian kita bersabar, Allah akan mengganti kesabaran tersebut ya dengan balasan berupa surga. Maka berapa banyak di antara orang-orang yang kita cintai yang telah pergi meninggalkan kita, atau bahkan nantinya akan meninggalkan kita. Lalu kemudian kita bersabar atas ujian tersebut, atas musibah tersebut. Ya, tidak ada balasan kata Rasulullah yang paling pantas kecuali Allah membalas ya kehilangan itu dengan surga di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian kita berpindah kepada hadis selanjutnya. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau suatu ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang at-ta'un, yaitu penyakit yang menyebar di sebuah wilayah dan menjadi wabah yang besar. Ya, jadi dulu di zaman Rasulullah pun terjadi wabah, ya, menyebar wabah yang meluas. Lalu kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang wabah tersebut, ya, penyakit tersebut. Jika ia menyebar di sebuah negeri, di sebuah wilayah, maka Rasulullah SAW mengabarkan kepada Aisyah, annahu kana azaban yab'atsuhu Allah Ta'ala ala man yasha. Ya, faja'alahu Allah Ta'ala rahmatan lil mu'minin, bahwa jika terjadi wabah di sebuah tempat, maka wabah tersebut memiliki dua keadaan. Keadaan yang pertama kata Rasulullah, annahu kana azaban yab'atsuhu Allah Ta'ala ala man yasha, bahwa musibah tersebut merupakan azab, merupakan siksaan yang Allah kirimkan kepada siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, yaitu kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya, mereka diberikan sesuatu yang tidak menyenangkan kepada diri mereka, itu sebagai azab, sebagai siksaan atas diri mereka. Kemudian keadaan yang kedua kata Rasulullah, faja'alahu Allah Ta'ala rahmatan lil mu'minin. Ya, adapun bagi orang-orang yang beriman, ketika ada musibah, ketika ada wabah penyakit yang menyebar,
maka Allah menjadikan itu sebagai rahmat atas diri mereka. Ya, rahmat bagi orang-orang yang beriman, yang dengannya ya, ketika mereka bersabar atas musibah tersebut, Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan mereka, dosa-dosa mereka. Falaisa min 'abdin yaqa'u fit ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban. Lantas kemudian Rasulullah mengatakan, tidaklah seorang hamba yang beriman ketika ia ditimpa sebuah wabah penyakit, kemudian ia tetap berada di tempatnya, ya, di wilayahnya, di negaranya, di tempatnya, sabiran muhtasiban, dan dia bersabar dan mengharapkan pahala dari sisi Allah atas musibah tersebut. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, dan hamba itu meyakini dengan sebenar-benar keyakinan, dengan keyakinan yang memenuhi keimanannya. Ia meyakini bahwa tidak ada sesuatu yang menimpa dirinya kecuali pasti telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas dirinya sebelum Allah menciptakan dirinya, atau bahkan sebelum Allah menciptakan seluruh alam semesta ini, ratusan atau bahkan ribuan tahun ya, sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, Allah telah menetapkan seluruh takdir manusia, termasuk diantaranya adalah wabah penyakit yang menyebar. Illa kana lahu mislu ajri syahid. Ya, ketika ia bersabar, lalu kemudian ternyata Allah menakdirkan ia wafat, meninggal dunia atas musibah wabah penyakit tersebut, Allah memberikan kepadanya pahala yang setara dan sederajat dengan pahala seorang yang wafat dalam keadaan syahid di medan peperangan atau di medan jihad. Ya, dan orang yang wafat di medan peperangan jihad fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka diberi gelar sebagai seorang yang syahid atau syuhada, yang Allah ampuni segala dosa mereka dan Allah masukkan mereka ke dalam surga tanpa hisab, dan bahkan mereka bisa ya memberikan bantuan kepada sanak keluarga mereka di akhirat kelak, ya, agar keluarga-keluarga mereka juga dimasukkan ke dalam surga tanpa melalui proses hisab atau perhitungan amal. Masyarul muslimin rahimakumullah. Hadis ini mengajarkan kepada seorang hamba tentang salah satu di antara rukun iman, yaitu al-imanu bil qadar khairihi wa syarrihi. Keimanan kepada takdir baik ataupun takdir buruk. Dan kita telah pernah membahas bahwa ya, manusia melihat takdir itu terbagi menjadi dua, yaitu takdir baik atau takdir buruk. Adapun dalam perhitungan Allah, semua takdir itu baik. Ya, jika takdir baik yang datang kepadanya berupa kesenangan, ya, maka itu baik menurut Allah. Dan jika takdir buruk menurut manusia, itu buruk, ya, mendatangkan kesedihan. Di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itulah yang terbaik bagi hamba tersebut, Kemudian hadirin rahimakumullah, ya, di antara pelajaran dari hadis yang mulia ini juga adalah tentang keutamaan bersabar, ya, yaitu akan diberikan pahala seperti seorang yang syahid. Kemudian kita berpindah kepada hadis selanjutnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengarkan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla qala." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulnya Muhammad, "Idza btalaitu 'abdi bihabibatayhi fasabar, 'awwadtuhu minhumal jannah." Bahwa jika seorang hamba, ya, Allah uji hamba tersebut dengan mewafatkan habibataihi, dua anak perempuannya. Ya, jadi ada seseorang yang punya dua anak perempuan, lalu kemudian Allah matikan, Allah wafatkan kedua anak perempuan tersebut. Fasabar, lalu kemudian ia bersabar atas kehilangan dua anak perempuan tersebut. Awwadtuhu minhumal jannah. Niscaya aku akan menggantikan dengan kedua anak perempuan tersebut minhumal jannah, dengan balasan
ya berupa surga. Hadis ini mengajarkan kepada kita tentang keutamaan atau kedudukan anak perempuan. Ya, bahwa anak perempuan itu di dalam syariat Islam mereka memiliki kemuliaan yang tidak dimiliki ketika di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah sebelum Islam datang, di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik adalah ketika mereka ya memiliki anak perempuan atau dilahirkan, ya istri mereka melahirkan dan ternyata istri mereka melahirkan anak perempuan, ya apa yang terjadi? Iswaddat wujuhum, ya wajah mereka berubah menjadi hitam. Wajah mereka berubah, yang tadinya mereka sangat senang menunggu kelahiran anaknya, ketika anak perempuan yang lahir, ya wajah mereka berubah. Ya, kesenangan atau kegembiraan mereka berubah menjadi ya ketidaksukaan dan ketidaksenangan atas kelahiran anak perempuan tersebut. Lalu kemudian Rasulullah datang membawa risalah Islam, lalu menghapuskan ya kebiasaan tersebut, anggapan tersebut, persepsi tersebut bahwa anak perempuan itu ya ketika ia dilahirkan mendatangkan kecelakaan. Rasulullah datang mengajarkan kepada umat ini bahwa anak perempuan itu tidak mendatangkan kecelakaan ketika mereka lahir. Ya, bahwa di antara kebiasaan yang telah dihapuskan oleh Allah yaitu wa'dal banat. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, innallaha harrama alaikum uquqal ummahati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kepada kalian untuk durhaka kepada ibu-ibu kalian, wa wa'dal banati, dan mengubur hidup-hidup anak perempuan kalian. Ya, karena di zaman jahiliyah seperti itu. Jika anak perempuan yang dilahirkan, mereka menguburkan anak-anak perempuan mereka karena mereka malu punya anak perempuan. Ya, Rasulullah diutus kepada umat ini menyampaikan hadis ini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi seorang hamba ketika dia punya dua anak perempuan, lalu kemudian Allah mewafatkan kedua anak perempuan tersebut, lalu kemudian ia bersabar, Allah menggantikan atas kedua anak perempuan itu dengan balasan berupa surga. Yuridu ainaihi. Ya, itu tafsirannya. Di antara tafsiran yang lain yang menyebutkan makna dari habibataihi ini, yaitu maksudnya adalah kedua mata seseorang. Ya, jadi ketika Allah menguji dirinya dengan kehilangan pandangan, apakah itu kehilangan kemampuan melihat dari sejak lahir, dia buta, ya, dan seterusnya sampai ia meninggal, lalu kemudian ia bersabar atas kebutaan tersebut, Allah menggantikan kebutaan itu dengan surga. Ataupun maksudnya ya adalah kebutaan yang berangsur-angsur datang kepada seseorang, ya, yang mungkin karena faktor umur atau faktor yang lainnya, kecelakaan yang ia alami sampai akhirnya dia tidak bisa lagi melihat. Ya, ketika ia bisa bersabar atas nikmat pandangan yang dicabut oleh Allah atas dirinya, Allah menggantikan nikmat pandangan itu ya dengan surga di sisinya, dengan surga di sisinya. Jadi ada dua makna. Makna yang pertama adalah anak perempuan, dan makna yang kedua adalah kedua mata ya seseorang atau salah satu di antara matanya. Dan ketika Allah mencabut nikmat pandangan bagi sebagian orang, ya bisa saja Allah memberikan kelebihan yang lain. Ya begitu banyak ketika kita membaca sirah atau kisah-kisah ulama-ulama di zaman terdahulu, ya banyak di antara mereka juga, ya atau tidak sedikit di antara mereka itu buta. Ya, buta tetapi ternyata mereka bisa menjadi alim ulama, menjadi ulama yang perkataannya senantiasa disebutkan di dalam setiap ya kita membaca buku-buku mereka. Kemudian hadirin rahimakumullah, kita berpindah kepada hadis selanjutnya. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Suatu ketika Ibnu Abbas ini mengatakan kepada para sahabatnya, dan Rasulullah telah wafat pada saat itu. Beliau mengatakan, "Ala urika imra'atan min ahlil jannah." Maukah aku perlihatkan kepada kalian salah satu di antara wanita penghuni surga. Ya, wanita yang telah dijamin bahwa ia masuk ke dalam surga.
Ya, faqultu bala. Maka kata ya sahabatnya ini yaitu Atha bin Abi Rabah yang mengatakan bala, ya iya saya mau. Perlihatkan kepada saya wanita tersebut. Qala hadhihi al-mar'atus sauda. Ya wanita tersebut yang kulitnya berwarna hitam. Atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat. Suatu ketika wanita itu, ya wanita yang berkulit hitam itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian ia mengatakan, "Inni usra." Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya memiliki penyakit, yaitu penyakit as-sara', mati-mati ayam, ya, penyakit ayan. Ya, ketika ia datang, seseorang tidak sadarkan diri, lalu kemudian ia pingsan dan ya berguling-guling di atas tanah. Kata wanita itu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya memiliki penyakit tersebut. Wa inni atakasyaf. Dan ketika penyakit itu datang kepadaku, ya, atakasyaf, ya, ketika di luar rumah, ya, auratku terbuka, ya, hijabku terbuka, ya, karena saya ya berguling-guling di atas tanah, ya, sehingga pakaianku bisa saja terbuka. Fada Allah Ta'ala li. Maka wanita ini meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah aku kepada Allah, ya, agar Allah memberikan kesembuhan kepadaku. Ya. Qala in syi'ti sabarti walakin jannah wa in syi'ti da'awtu Allah Ta'ala an yu'afiyaki. Ya, sekarang wahai engkau wanita yang datang kepadaku meminta untuk didoakan, sekarang engkau punya salah satu di antara dua pilihan, kata Rasulullah. Pilihan yang pertama adalah in syi'ti sabarti. Kalau kamu mau, ya kamu bersabar atas musibah atau ujian tersebut. Walakil jannah, dan bagimu surga. Ya, aku menjamin atas dirimu surga atas kesabaranmu kepada penyakit tersebut. Wa in syi'ti da'awtu Allah an yu'afiyaki. Tapi jika kamu mau, ya, aku akan mendoakanmu, dan niscaya Allah akan memberikan kesembuhan kepadamu. Ya, jadi ada dua pilihannya. Faqalat asbir. Maka kata wanita itu, kalau begitu saya bersabar saja. Ya, saya bersabar saja. Faqalat inni atakasyaf. Tetapi kata wanita itu, ya, sesungguhnya aku tersingkap wahai Rasulullah, ya. Auratku tersingkap ketika penyakit itu datang kepadaku. Fada Allah alla atakasyaf. Maka tolong doakanlah diriku kepada Allah agar ketika penyakit itu datang kepadaku, alla atakasyaf, ya, auratku tidak tersingkap, ya, auratku tidak tersingkap. Fada'a laha. Kemudian Rasulullah pun berdoa untuk wanita itu agar Allah tetap menjaga auratnya tertutup dalam keadaan ya penyakit itu kambuh atau datang kepadanya. Hadirin ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran penting dari hadis yang mulia ini tentang kesabaran atas penyakit yang datang kepada kita. Ya, ketika penyakit itu datang kepada kita, maka salah satu di antara tuntunan Rasulullah adalah kita bersabar atas penyakit tersebut. Tetapi kemudian ya tidak hanya kita bersabar lalu kemudian tinggal diam. Ya, dengan rasa sakit tersebut pun kita diperintahkan untuk mengobati penyakit itu. Ya, mengobati penyakit tersebut lalu kemudian berharap kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan kepada kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan innallaha ma anzala da'an illa anzala dawa'an. Sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah menurunkan obat dari penyakit tersebut. Kemudian kata Rasulullah, "Fatadawaw ya ibadallah." Maka berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan bahwa seluruh penyakit itu ada obatnya kecuali satu, yaitu al-maut, yaitu kematian. Ya, kematian tidak ada obatnya. Jika ia datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mereka tidak bisa menolak ya kematian itu, ya memundurkan kematian itu meskipun hanya sedetik ataupun memajukan kematian itu meskipun hanya sedetik. Ya, jika kematian itu telah datang,
maka mereka ya tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, adapun wanita ini, ia datang kepada Rasulullah ya, meminta untuk didoakan kesembuhan. Ya, didoakan kesembuhan. Lalu kemudian Rasulullah memberikan pilihan kepadanya, ya, engkau ingin sembuh, maka aku akan doakan. Tapi jika engkau bersabar, maka pahalanya jauh lebih besar, yaitu surga yang akan Allah berikan kepadamu. Dan Rasulullah yang menjamin surga tersebut kepadanya. Dan tidaklah Rasulullah menjamin surga kepada salah seorang sahabatnya, kecuali itu juga adalah jaminan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Muhammad itu berbicara, apa yang ia ucapkan dari lisannya itu sesuai dengan hawa nafsunya, tidak. Kata Allah, in huwa illa wahyu yuha. Semua itu adalah wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka wanita ini, kata Ibnu Abbas, adalah termasuk di antara wanita penghuni surga. Dan ada ya di antara beberapa sahabat yang secara jelas namanya disebutkan bahwa mereka pasti masuk ke dalam surga. Salah satunya adalah sahabat yang mulia Bilal bin Rabah, tukang azannya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah melihat Bilal bin Rabah ya berada di dalam surga dan mendengarkan suara langkah kaki Bilal bin Rabah. Maka keesokan harinya Rasulullah memanggil Bilal, lalu kemudian bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, sesungguhnya aku mendengarkan suara langkah kakimu di dalam surga. Maka amalan apa yang engkau lakukan? Kata Bilal, ya tidak ada amalan yang spesial, tidak ada amalan yang khusus yang aku lakukan wahai Rasulullah, kecuali, kata beliau, adalah aku senantiasa menjaga salat sunnah 2 rakaat setelah aku berwudu. Ya, jadi beliau senantiasa menjaga wudunya, dan ketika beliau selesai berwudu, beliau melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Di antara sahabat yang dijamin oleh Rasulullah juga masuk ke dalam surga adalah salah seorang sahabat yang bahkan tidak disebutkan namanya. Ya, suatu ketika Rasulullah bersama dengan para sahabatnya di dalam sebuah majelis ilmu ya di Masjid Nabawi pada saat itu. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, akan masuk dari pintu tersebut seseorang yang dijamin masuk ke dalam surga. Ya, maka tidak dalam waktu yang lama masuk seseorang, ya, seorang lelaki, ya, dalam keadaan yang sederhana, ia masuk ke dalam masjid, lalu kemudian melaksanakan salat, lalu kemudian ia keluar dan meninggalkan masjid tersebut. Keesokan harinya pun Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, ya akan masuk dari pintu tersebut seseorang yang akan masuk ke dalam surga, pasti dijamin masuk ke dalam surga. Maka datanglah orang yang sama yang kemarin datang, di hari yang ketiga pun seperti itu. Sampai ya suatu ketika salah seorang di antara sahabat, ya kalau tidak salah Abdullah bin Umar atau ya sahabat yang lainnya, itu membuntuti lelaki tersebut sampai ke rumahnya. Lalu kemudian ketika telah sampai ke rumahnya, sahabat ini mengatakan kepada lelaki itu, ya, dengan mengatakan alasannya yang dibuat-buat, ia mengatakan kepada lelaki itu, sesungguhnya aku sedang bermasalah dengan keluargaku, dengan ayahku, dan saya khawatir untuk pulang ke rumah. Maka tolong berikan saya ya izin untuk bisa bermalam dan menginap di tempatmu. Maka lelaki ini memberikan izin kepada sahabat itu untuk menginap di tempatnya. Maka ia pun bermalam bersama dengan lelaki tersebut. Ya, di malam yang pertama, sahabat ini memerhatikan setiap gerak-gerik dari lelaki itu. Ya, apa yang membuat ia istimewa? Keistimewaan apa yang membuat ia sampai dijanjikan oleh Rasulullah masuk ke dalam surga? Ya, sampai 2 hari, 3 hari ia tidak melihat sesuatu yang istimewa. Maka akhirnya sahabat ini pun ya minta izin untuk pulang. Sebelum ia pulang, ia bertanya kepada lelaki tersebut, ya sesungguhnya sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan keluarga saya. Hanya saja saya memiliki ya sebuah pertanyaan besar. Engkau masuk ke dalam masjid, lalu kemudian Rasulullah mengabarkan bahwa dirimu adalah di antara seseorang yang dijamin masuk ke dalam surga. Sebanyak 3 kali Rasulullah mengabarkan itu. Maka amalan apa yang engkau kerjakan sampai Rasulullah ya memberitakan tentang dirimu? Maka kata lelaki tersebut, ya sesungguhnya tidak ada amalan yang saya anggap ya istimewa kecuali adalah di setiap malam ketika saya sebelum tidur
Ya, sebelum memejamkan mata saya berdoa kepada Allah dan saya memaafkan segala kesalahan manusia yang telah berbuat salah kepada saya pada hari itu. Dan saya tidak memendam kedengkian dan kebencian di dalam hati saya kepada setiap manusia yang telah menzalimi saya, dan saya telah memaafkan mereka semua. Maka kata sahabat ini, perkara inilah yang sulit dilakukan oleh kebanyakan manusia, yaitu memaafkan orang lain atau ya orang-orang yang telah berbuat kesalahan kepadanya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.